Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang ciri-ciri kelenjar getah bening. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Ciri-ciri kelenjar getah bening yang mengalami infeksi dan kanker memang memiliki kemiripan, tetapi ada juga gejala yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengenal ciri-ciri kelenjar getah bening yang bermasalah, baik karena infeksi maupun kanker, agar dapat dikenali sejak dini dan ditangani dengan tepat. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk melawan kuman, virus, dan parasit penyebab infeksi, membasmi sel kanker, serta menghancurkan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh seperti leher, ketiak, dada, dan lipatan paha. Meski demikian, sama seperti organ tubuh lainnya, kelenjar getah bening terkadang juga dapat terserang penyakit. Secara umum, ada dua penyakit yang kerap terjadi pada kelenjar getah bening, yaitu infeksi dan kanker getah bening. Terkadang kedua penyakit tersebut bisa sulit dibedakan karena memiliki beberapa tanda dan gejala serupa. Nah, apa sih ciri-ciri kelenjar getah bening yang terinfeksi? Ciri-ciri kelenjar getah bening yang mengalami infeksi umumnya ditandai dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Benjolan tersebut bisa terasa lunak dan nyeri ketika disentuh. Selain munculnya benjolan, infeksi kelenjar getah bening juga dapat menimbulkan gejala lain seperti yang pertama, demam, yang kedua, sakit tenggorokan, kemudian yang ketiga, berkeringat di malam hari, dan yang keempat, pilek. Pembengkakan kelenjar getah bening yang disebabkan oleh infeksi bisa disebabkan oleh penyakit tertentu, seperti infeksi telinga, ispa, dan TB kelenjar. Umumnya, pembengkakan kelenjar getah bening akibat infeksi akan menghilang setelah penyebab infeksi teratasi. Jika infeksi telah teratasi tetapi kelenjar getah bening tetap bengkak, sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Nah, sedangkan ciri-ciri kelenjar getah bening yang mengalami kanker ini pun ada beberapa ya. Sel kanker sendiri pada kelenjar getah bening ini dapat muncul dari kelenjar itu sendiri atau muncul karena penyebaran sel kanker dari organ lain atau metastasis. Kanker yang muncul dari kelenjar getah bening dikenal dengan limfoma. Limfoma terbagi menjadi dua jenis, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Sama halnya dengan kelenjar getah bening yang terinfeksi, ciri-ciri kelenjar getah bening yang mengalami kanker adalah munculnya benjolan akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Selain itu, kanker kelenjar getah bening juga dapat menimbulkan beberapa gejala seperti yang pertama, selalu merasa lelah, kemudian yang kedua, demam, yang ketiga, kulit gatal. Kemudian yang keempat adalah berkeringat di malam hari. Lalu yang kelima adalah sesak napas. Dan yang keenam, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Setelah mengetahui penyebab pembengkakan kelenjar getah bening, dokter akan menentukan langkah pengobatan yang tepat untuk Anda. Beberapa penanganan yang mungkin dilakukan antara lain pemberian obat-obatan, radioterapi maupun operasi. Nah, kemudian ciri-ciri lain dari kelenjar getah bening bengkak yang perlu diwaspadai itu juga perlu kita perhatikan. Kelenjar ini terletak di leher, dada, ketiak, perut, sampai selangkangan. Jumlahnya sekitar 600 di seluruh penjuru tubuh. Kelenjar ini bisa membengkak setiap kali ada kuman seperti virus dan bakteri yang masuk ke tubuh. Di beberapa kasus, pembengkakan kelenjar ini juga bisa jadi gejala kanker darah limfoma. Berikut beberapa ciri-ciri kelenjar getah bening bengkak yang perlu diwaspadai.
Yang pertama adalah ukuran lebih dari 1,5 cm. Kelenjar getah bening normalnya itu berukuran sebesar kacang. Ketika terjadi infeksi, kelenjar ini bakal membengkak lebih dari 1,5 cm dan menyusut kembali setelah kondisi tubuh membaik. Kemudian yang kedua adalah membesar dalam waktu singkat. Nah, Anda juga perlu waspada jika pembengkakan kelenjar semakin membesar dari waktu ke waktu, atau benjolan kelenjar getah bening tumbuh dengan cepat. Lalu ciri yang ketiga adalah teksturnya keras. Kelenjar getah bening yang teksturnya lebih padat dan keras bisa jadi gejala tumor atau kanker. Tekstur kelenjar getah bening normalnya empuk seperti hidung. Jika Anda mendapati teksturnya padat atau keras seperti saat menekan dagu. Kemudian ciri berikutnya adalah nyeri saat ditekan. Kelenjar limfatik ini normalnya tidak terasa nyeri saat ditekan. Ketika terjadi infeksi, kelenjar ini biasanya bakal terasa nyeri. Kemudian ciri berikutnya adalah bengkak lebih dari 2 minggu. Biasanya, pembengkakan kelenjar ini bakal kembali normal setelah infeksi mereda atau sekitar 2 minggu. Pastikan Anda berkonsultasi ke dokter jika pembengkakan kelenjar ini berlangsung lebih dari 2 minggu. Nah, untuk yang berikutnya cirinya adalah disertai gejala lain. Di mana ciri-ciri kelenjar getah bening yang bengkak yang perlu diwaspadai lainnya yaitu adanya gejala penyerta seperti sering demam, banyak berkeringat di malam hari padahal cuaca tidak sedang panas, lalu berat badan turun padahal tidak sedang diet, adanya sesak napas, ruam atau kerap kelelahan padahal cukup istirahat. Nah, bagi yang saat ini mengalami keluhan ataupun pembengkakan dari kelenjar getah bening dan ingin pengobatan dengan alternatif produk herbal, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbal untuk membantu mengatasi keluhan tersebut. Nah, produknya apa saja? Aku perkenalkan, ini produknya ada 2 macam. Semuanya ini berbentuk kapsul sehingga sangat mudah untuk dikonsumsi. Produknya terdiri dari Sirsak Denatur dan Tipogel Denatur. Tidak perlu khawatir karena bahan-bahannya sendiri ini terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami, di mana untuk Sirsak Denatur ini terbuat dari ekstra daun sirsak, kemudian Tipogel Denatur terbuat dari ekstra keladi tikus. Selain itu, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, serta bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia pun sudah memiliki ISO 9001-2015, serta untuk pembuatannya ini sudah sesuai dengan standar CPOTB. Di botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Untuk Sirsak Denatur, ini nomor POM TR-nya adalah 163395021. Lalu untuk Tipogel Denatur, ini POM TR-nya 173399941. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.